Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indira Dwi Intan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review mengenai FFQ dan SQFFF. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai FFQ yang dimana FFQ ini merupakan salah satu metode pengukuran frekuensi konsumsi pangan dengan jangka periode waktu tertentu untuk menilai asupan nutrisi dan mengidentifikasi risiko malnutrisi secara spesifik. Sedangkan pada SQFFQ adalah metode dengan pengembangan FFQ dengan mencakup rincian jumlah porsi dan juga untuk mengestimasi asupan nutrisi secara akurat. Pada literatur review untuk metode FFQ melakukan validasi FFQ dengan membandingkan dengan 72-hour dietary recall dan juga biomarker. Nah, metode yang digunakan untuk menguji validitas FFQ sendiri ini menggunakan metode convergent validity dan juga discriminant validity. Convergent validity ini menunjukkan hasil perbandingan antara FFQ dengan 72-hour dietary recall dengan hasil ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara 72-hour dietary recall dengan FFQ dan memiliki signifikansi yang tinggi. Selain itu, sedangkan pada biomarker serum B12 ini, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antara biomarker serum B12 dengan FFQ ini cenderung positif dan juga signifikan, namun lebih lemah dibandingkan dengan menggunakan 72-hour dietary recall. Lalu pada metode discriminant validity, hasil yang dikeluarkan adalah asupan vitamin B12 pada responden vegetarian itu lebih rendah dibandingkan asupan vitamin B12 pada non-vegetarian. Lalu pada reliabilitas FFQ yang digunakan pada jurnal ini juga menjelaskan menggunakan sampel sebesar 27 responden dengan metode internal konsistensi dengan Cronbach alpha. Reliabilitas ini dengan memberikan kuesioner FFQ kedua setelah dilakukannya 2 minggu diberikannya FFQ pertama. Dari metode tersebut mengeluarkan hasil korelasi dan konsistensi yang tinggi antara FFQ 1 dengan FFQ kedua. Karena didukung juga dengan hasil Cronbach alpha memiliki nilai alpha sebesar 0,631 yang dimana berarti acceptable. Lalu di sini ada potensi bias dari uji validitas dan juga reliabilitas FFQ. Potensi bias yang dapat dihasilkan adalah bias ingatan responden. Selain itu ada bias budaya yang berpengaruh pada food list, lalu bias proporsi porsi dengan ukuran rumah tangga, lalu bias seleksi sampel mayoritas responden yang merupakan daerah perkotaan sehingga prevalensi obesitas ini cukup tinggi. Oke, nah dari potensi bias tersebut cara mengatasinya adalah dengan menggunakan 72-hour dietary recall sebagai pembanding konvergen validitas. Nah, lalu juga menggunakan biomarker untuk validitas diskriminan lebih objektif seperti itu. Lalu dilakukannya tes retest reliability untuk menguji reliabilitas dan konsistensi responden terhadap jawabannya antara FFQ1 dan juga FFQ2. Lalu melakukan perhitungan Cronbach alpha untuk mengukur konsistensi internal dengan nilai acceptable yang tidak terlalu tinggi. Lalu berikut adalah validitas SQFFQ dan juga reliabilitas SQFFQ. Di sini pada jurnal tersebut validitas SQFFQ ini menggunakan perbandingan SQFFQ dengan 3 dietary recall dengan melakukan pengembangan 2 fase yaitu 24-hour food recall dan 2 days food record. Validitas SQFFQ pada jurnal ini itu menjelaskan dengan metode Spearman correlation dan Bland-Altman plot. Nah, pada metode Spearman correlation ini menghasilkan korelasi yang moderat atau korelasi yang sedang antara SQFFQ dengan zat gizi dari asupan responden-responden tersebut. Nah, hasilnya adalah nilai zat gizi paling tinggi adalah karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan SQFFQ. Lalu pada metode ICC atau intra-class correlation coefficient di sini menjelaskan bahwa terciptanya reliabilitas secara sedang pada metode SQFFQ yang dibuktikan dengan asupan energi itu memiliki nilai 0,53, lalu karbohidrat sebesar 0,59 dan lain-lainnya yang berada di atas 0,40. Nah, SQFFQ ini cenderung melihat konsistensi antara zat gizi tertentu. Nah, sedangkan pada zat gizi dengan reliabilitas lemah itu terjadi pada vitamin C. Sedangkan pada weighted kappa melakukan klasifikasi responden secara kuartil konsumsi nutrien. Reliabilitas yang dikeluarkan adalah moderate to good yang dimana dengan nilai lebih dari 0,42 dan nilai tersebut itu terjadi pada asupan energi, karbohidrat, protein, lemak total, kalsium, natrium, kalium dan juga vitamin B2. Sedangkan nilai yang acceptable atau setidaknya dapat diterima oleh weighted kappa ini terjadi pada zat gizi, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B3 dan juga vitamin C. Potensi bias dari reliabilitas yang ada itu bias ingatan responden, lalu terjadinya underreporting, bias porsi dengan variabilitas subjek tinggi ini dapat mengurangi skor dari nilai ACC sendiri sehingga reliabilitas juga dapat berkurang. Adanya budaya minoritas yang sehingga reliabilitas dari asupan konsumsi makannya itu juga kurang. Bias variasi musim. Maka dari itu untuk mengatasi bias tersebut adalah menambah metode pembanding untuk mengurangi terjadinya error pada salah satu pembandingnya dan juga menyediakan buku foto makanan untuk mengeneralisasi tentang porsi makanan. Selain itu adalah menggunakan sampel yang beragam. Selain itu melakukan recall dan juga uji SQFFQ pada hari yang acak dengan musim yang berbeda. Selanjutnya juga melakukan survei panas. Nah, perbandingan validitas dan reliabilitas antara FFQ, SQFFQ dan juga 24-hour food recall sendiri adalah validitas pada 24-hour food recall ini memiliki validitas yang relatif baik, namun cenderung memiliki kemungkinan terjadinya underestimation. Sedangkan pada validitas
validitas FFQ itu memiliki validitas yang lebih spesifik terhadap nutrien tertentu dan mampu membedakan kasus tertentu. Sedangkan pada SQFFQ memiliki validitas sedang yang dimana terkesan kuat untuk mengukur makronutrien, namun cenderung lemah untuk mengukur mikronutrien. Nah, SQFFQ ini cocok untuk mengukur pola makan dalam jangka yang panjang. Sedangkan pada reliabilitas 24 hour food recall ini reliabilitasnya itu terkesan rendah dikarenakan biasanya umumnya dilakukan secara satu kali. Nah, sedangkan pada FFQ ini dikarenakan menggunakan frekuensi dalam jangka panjang sehingga reliabilitasnya itu sangat tinggi, terutama dengan adanya tes retest sehingga lebih stabil. Sedangkan pada SQFFQ reliabilitasnya terkesan sedang dan cukup konsisten pada makronutrien. Ikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.